Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sarini Matuliza dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 26. Di sini saya akan menceritakan tentang tragedi Semanggi 1. Tragedi Semanggi 1. HAM merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Perkembangan HAM di Indonesia telah mengalami pasang surut terutama saat turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1999. Pada tragedi Semanggi 1, berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, ditemukan pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana terdapat serangan yang meluas dan sistematik serta ditemukan luka tembak dan kekerasan fisik terhadap korban. Latar belakang kasus Semanggi 1 yang terjadi pada 11-13 November 1998 masih menyimpan cerita kelam bagi masyarakat Indonesia. Latar belakang terjadinya peristiwa ini yaitu pemerintah transisi mengadakan sidang untuk menentukan pelaksanaan pemilu dan membahas agenda-agenda lainnya. Di lain pihak yaitu mahasiswa tidak mengakui pemerintah Presiden Habibie dan tidak ada rasa percaya terhadap DPR atau MPR karena merupakan warisan dari rezim Orde Baru. Mereka mendesak untuk membersihkan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru yang membuat banyak masyarakat sengsara pada masa Orde Baru ialah 1. Meningkatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada semua kalangan masyarakat. 2. Pembangunan negara tidak merata. 3. Hak asasi manusia masih banyak dikekang. 4. Banyak korban dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa. 5. Terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin. Selain itu, mahasiswa mendesak untuk memisahkan pihak militer tidak terlibat dalam perpolitikan. Masyarakat dan mahasiswa menolak dilaksanakannya sidang MPR pada tahun 1998 dan juga menentang adanya dufungsi BRI. Namun, sidang tersebut tetap berjalan. Kemudian masyarakat dan mahasiswa tidak tinggal diam. Mereka melakukan demo sepanjang dilaksanakannya sidang tersebut. Demo dilakukan dalam skala besar yang terjadi di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, demo juga terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya menolak keras agenda dan pelaksanaan sidang istimewa MPR yang menunjuk Bapak B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan penguasa Orde Baru. Peristiwa ini mendapat perhatian banyak besar dari seluruh Indonesia dan dunia. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Penunjukan Bapak B.J. Habibie sebagai presiden diprotes karena ia disebut kepanjangan tangan dari Orde Baru yang dipimpin Bapak Soeharto selama lebih dari 32 tahun. Tindakan represif aparat keamanan dalam demonstrasi tersebut menyebabkan 18 mahasiswa meninggal dan 109 terluka. Kronologi pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba bentrok dengan Pemswakarsa di Kompleks Tugu Proklamasi. Lalu, 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju gedung DPR dari segala arah, Semanggi sampai Selipit dan Kuningan. Tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena pengawalan yang sangat ketat oleh TNI, Brimob, dan juga Pamswakarsa. Pada malam harinya, terjadi bentrok di daerah Selipit dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa masuk rumah sakit dan ribuan mahasiswa dievakuasi ke Atmajaya. Akibat peristiwa tersebut, salah satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya, 13 November 1998, banyak mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya. Mereka bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di depan kampus Atmajaya, Jakarta. Bentrokan tersebut pecah hingga aparat menyemprotkan gas air mata, bahkan masyarakat yang melarikan diri dikejar ke dalam kampus dan dihajar. Saat itu, ada 2 hingga 3 panser yang diterjunkan oleh aparat.
Dan saat itu pula terjadi penembakan membabi buta oleh aparat. Aparat saat itu sangat represif hingga mahasiswa yang berada di rumah sakit Polri dihajar oleh mereka. Seorang mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Teddy Wardani Kusuma, merupakan korban meninggal pertama pada hari itu. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Bernardus Realino Norma Irawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya. Ia ditembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Atmajaya, Jakarta. Karena mahasiswa dan masyarakat bergabung terus berdatangan, aparat kemudian menembakkan gas air mata. Mereka mengepung mahasiswa dan masyarakat dari dua arah sepanjang Jalan Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Insiden tersebut setidaknya menewaskan 17 orang, sementara 456 korban mengalami luka-luka. Sangat dahsyatnya peristiwa itu, korban lain yang meninggal adalah Sigit Prasetyo, Heru Sudibyo, Engkus Kusnadi, dan masih banyak lagi. Peristiwa tragis ini kemudian dikenal dengan tragedi Semanggi I. Ending dari Semanggi I yaitu kasus pelanggaran HAM pada tragedi Semanggi I telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum, yaitu dengan menghukum pelaku di lapangan. Selain itu, dibentuk juga Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, namun komisi tersebut masih belum mengusut siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab pada tragedi tersebut, sehingga mereka tak pernah dibawa ke meja hijau. Tahun demi tahun, pemerintahan telah beberapa kali berganti, namun penyelesaian dari kasus ini tidak tahu arahnya. Komnas HAM menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan laporan penyelidikan kasus itu sejak 2002 kepada Kejaksaan Agung. Namun, sejak itu berkas-berkas perkara tersebut hanya mengalami proses bolak-balik dari Kejaksaan Agung ke Komnas HAM dan hingga saat ini tidak ada tindak lanjut yang jelas yang dapat diketahui masyarakat, terutama keluarga korban. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.